Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu laporan proyek termodinamika yang berjudul perancangan inkubator tape ketan berbasis pengendalian suhu untuk meningkatkan kestabilan proses fermentasi. Yang terhormat Bapak Jul Hendra, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Saya sendiri, Azhar Bilfit, dengan NIM 240333088 sebagai moderator dan pemateri. Rekan saya, Anggun Erasari, dengan NIM 240333087 sebagai pemateri yang kedua, dan Monika Desvita dengan NIM 240333028 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, yang pertama, adapun latar belakang dari proyek ini adalah tape ketan adalah produk fermentasi tradisional yang kualitasnya sangat bergantung pada suhu. Suhu ideal fermentasi adalah antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Namun dalam praktiknya suhu lingkungan sering tidak stabil sehingga membuat hasil tapai berbeda-beda. Karena itu, kami merancang inkubator yang mampu mengatur suhu secara otomatis. Proyek ini juga menjadi sarana untuk penerapan konsep-konsep termodinamika seperti pemindahan panas dan kestabilan suhu pada alat nyata. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana merancang inkubator yang mampu menjaga suhu fermentasi tetap stabil. Yang kedua, bagaimana mekanisme perpindahan panas yang terjadi pada inkubator. Dan yang ketiga, berapa kebutuhan energi yang diperlukan untuk mempertahankan suhu optimal. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kestabilan suhu inkubator, menjelaskan mekanisme perpindahan panas yang terjadi, dan menentukan kondisi fermentasi yang menghasilkan kualitas tapai terbaik. Selanjutnya, kajian teori, sistem batas dan lingkungan dalam termodinamika. Dalam termodinamika inkubator kami dipandang sebagai sistem tertutup. Ruang inkubasi adalah sistem, dinding inkubator adalah batas, dan lingkungan adalah di luar batas tersebut. Selanjutnya, suhu merupakan besaran yang mengukur tingkat energi kinetik rata-rata partikel dalam sistem. Untuk menaikkan suhu ruang inkubasi, energi panas harus diberikan dari pemanas listrik. Jumlah kalor yang diperlukan bergantung pada massa udara dan massa material dalam ruang inkubator. Yang kedua, kalor jenis material tersebut. Dan yang ketiga, kenaikan suhu yang diinginkan. Perpindahan panas pada inkubator, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Selanjutnya, sistem pengendalian suhu. Pengendalian suhu pada inkubator menggunakan prinsip umpan balik atau feedback control. Fermentasi tapai dalam perspektif termodinamika, fermentasi tape ketan ideal terjadi pada rentang 28 sampai 30 derajat Celcius. Karena pada suhu tersebut, aktivitas enzimitasi berada pada tingkat optimal. Namun dalam beberapa eksperimen, fermentasi berhasil pada suhu lebih tinggi, misalnya 30 sampai 35 derajat Celcius, apabila distribusi suhu merata dan isolasi termal baik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepada Anggun, dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama ada hipotesis penelitian. Untuk hipotesis alternatif, itu inkubator akan mengendalikan suhu dengan tepat menggunakan wadah serta air untuk pendukung dan menjaga kelembapan. Di sini kualitas tapai akan bersifat lembut, manis, dan memiliki aroma yang khas. Pada hipotesis 0, inkubator itu tidak mampu menjaga kestabilan suhu atau inkubator gagal menjaga kestabilan suhu dan fermentasi tapai juga gagal. Selanjutnya yaitu desain riset, di mana penelitian kami menggunakan pendekatan RBL dengan tahapan merancang dan membuat inkubator, menguji kestabilan suhu, melakukan fermentasi ketan, dan mengevaluasi hasil fermentasi berdasarkan prinsip termodinamika. Untuk desain alat inkubator itu ada box styrofoam untuk isolasi panas, lampu pijar sebagai sumber pemanas, termostat digital untuk mengendalikan suhu, aluminium foil sebagai pemantau panas, wadah fermentasi itu kami menggunakan plastik dan stainless untuk tempat fermentasi tapai, serta wadah air. Di sini ada skema inkubator yang menunjukkan posisi lampu, sensor, dan wadah. Yang kedua, desain percobaan. Percobaan dilakukan pada kondisi suhu berbeda dan variasi wadah fermentasi. Di mana untuk percobaan 1 sampai percobaan 4 itu kami menggunakan wadah plastik dan tanpa air dengan suhu yang bervariasi mulai dari 30 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Untuk percobaan ke-5 dan ke-6 itu suhunya tetap di 36 derajat Celcius menggunakan wadah stainless dan dengan air. Yang kedua yaitu ada variabel resite, di mana untuk variabel bebas itu suhu fermentasi di percobaan 1 pada tanggal 2 November 2025, suhu fermentasi itu ada 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Dan untuk percobaan terakhir itu 27 November dengan suhu fermentasinya 36,5 derajat Celcius sampai 38,5 derajat Celcius. Di variabel bebas, penggunaan ragi pada percobaan 1 di tanggal 2 November itu tapainya berhasil dan jadi. Di percobaan kedua itu pada tanggal 2 November tapainya keras dan kering. Di percobaan ketiga, tapenya lembut tetapi tidak berair, dan percobaan keempat tapenya berhasil tetapi rasanya pahit. Di percobaan kelima dan keenam itu berhasil tapi airnya sedikit. Yang ketiga ada alat dan bahan. Yang pertama untuk alat inkubator itu ada styrofoam, lampu pijar, termostat digital, aluminium foil. Yang kedua ada bahan pembuatan ketan, ada wadah, ada panci, ada kompor, sendok nasi, nampan, mangkok stainless, air, ketan, dan ragi. Untuk prosedur penelitian, yang pertama prosedur pembuatan inkubator. Kami menyiapkan seluruh komponen yang dibutuhkan, yaitu 1 buah box styrofoam, termostat digital, beserta komponennya mulai dari lampu pijar dengan fitting dan aluminium foil. Kedua, kami akan melubangi styrofoam dan memasang termostat. Termostatnya akan ditempel di bagian luar dan dikencangkan menggunakan baut agar tidak mudah lepas. Yang ketiga, setelah termostatnya terpasang, bagian dalam styrofoam dilapisi aluminium foil. Pelapisan itu bertujuan untuk memantulkan panas. Area pemasangan fitting lampu disisakan agar lampu bisa terpasang dengan baik. Yang keempat, memasang lampu pada fitting yang diposisikan sejajar dengan termostat untuk membaca suhu yang akurat dan dapat menyalakan dan mematikan lampu sesuai pengaturan suhu. Yang terakhir itu, seluruh alatnya akan terpasang dengan benar dengan pengujian untuk memastikan kestabilan suhu sebelum dilakukannya fermentasi tapai. Dan ini adalah hasil desain inkubator bagian dalam inkubator serta bagian luar inkubator. Yang kedua yaitu prosedur pembuatan tapai. Langkah pertamanya dengan membersihkan ketan hitam
membilasnya dengan air hingga bersih. Yang kedua, kita akan merendamnya selama lebih kurang 2 jam untuk melunakkan teksturnya. Yang ketiga, akan diiriskan ketan dan dilakukan pengukusan kurang lebih 10 menit. Yang keempat, membilas kembali dan mengukusnya lagi kurang lebih 10 menit hingga dia matang. Yang kelima, akan disebarkannya ketan yang matang itu ke dalam wadah dan didinginkan hingga mencapai suhu ruang. Setelah dia dingin, akan diberikan ragi pada lapisan ketan itu. Kemudian, setelah pemberian ragi, akan dimasukkan ke dalam wadah fermentasi, ke dalam inkubator, dan menempatkan sensor suhu di dalamnya. Dan terakhir, menutup wadah inkubator rapat agar proses fermentasi itu berjalan optimal. Ini adalah hasil dari fermentasi tape ketan. Untuk data penelitian itu, pada percobaan pertama, kondisi percobaan itu fermentasi alami, di mana suhunya 30-35 derajat Celcius. Hasil fermentasinya itu tapenya jadi lembut dan manis. Untuk percobaan kedua itu, menggunakan 2 lampu dan wadah plastik. Di suhu 30-35 itu, tapenya tidak jadi, di mana tekstur tapenya itu keras dan kering. Di percobaan ketiga, menggunakan 1 lampu dan wadah plastik dengan suhu 25-30 derajat. Ini juga tidak jadi, tapenya kering. Di mana untuk percobaan ke-4 sampai ke-6 itu sudah jadi. Untuk percobaan ke-4 itu menggunakan 1 lampu dan wadah air dengan suhu 30-32 derajat Celcius. Tapi di sini tekstur tapenya masih sedikit pahit. Untuk percobaan kelima, di suhu 36-38 derajat Celcius itu tapenya sudah lembut. Dan untuk percobaan terakhir, tapenya sudah bagus dan wangi. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Anggun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica. Pada Monica dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya masuk kepada teknik analisis data, di mana yang pertama kami menganalisis kestabilan suhu inkubator, di mana dari data 6 percobaan dibandingkan untuk menilai kestabilan suhu terhadap set point yang telah ditentukan, yaitu 30-32 derajat Celcius, 33-35 derajat Celcius, dan 36-38 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada analisis hubungan suhu fermentasi terhadap kualitas tapai, di mana setiap hasil fermentasi ini dianalisis dengan menghubungkannya pada rentang suhu yang digunakan. Inkubator kualitas tape yang dimati meliputi tekstur seperti lembut, keras, atau kering, kadar air itu berair atau tidak berair, yang ketiga rasa, manis atau pahit, dan yang keempat itu aroma khas tape atau tidak. Yang ketiga itu analisis pengaruh jenis wadah plastik atau stainless. Data dari percobaan yang menggunakan wadah plastik itu dianalisis dan dibandingkan dengan percobaan yang menggunakan wadah stainless. Yang keempat itu analisis pengaruh keberadaan air dalam inkubator. Perbandingan ini dilakukan antara percobaan dengan air dan tanpa air pada kondisi suhu yang sama. Aspek ini dianalisis meliputi peran air yang menjaga kelembapan, kontribusi air dalam pemerataan suhu, dan dampak keberadaan air terhadap tekstur dan kadar air tapai. Analisis selanjutnya yaitu analisis terhadap teoritis menggunakan konsep termodinamika. Ini menggunakan teori perpindahan panas dalam termodinamika meliputi konduksi, konveksi, radiasi, keseimbangan termal, dan energi dalam. Dan selanjutnya itu analisis perbandingan antar perlakuan untuk menentukan kondisi optimal, di mana seluruh data hasil fermentasi ini dibandingkan antar percobaan untuk menentukan perlakuan yang menghasilkan mutu tape terbaik. Kriteria yang digunakan meliputi kelembutan tekstur, aroma khas tape yang kuat, tingkat kemanisan, dan kadar air yang ideal. Selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan penelitian kami lakukan ada 6 percobaan dan variasi suhu inkubator, jenis wadah, dan keberadaan air. Di mana pada percobaan pertama kami menggunakan pembuatan tape tradisional yang menggunakan daun pisang, di mana suhu tercatat yaitu sekitar 30-35 derajat Celcius. Hasilnya itu berhasil yang menghasilkan tape bertekstur lembut, aroma khas, dan rasa yang manis. Dan pada percobaan kedua dan selanjutnya itu kami menggunakan inkubator. Pada percobaan kedua ini menggunakan 2 bola lampu dan wadah plastik. Ini suhunya sekitar 30-35 derajat Celcius. Hasilnya itu gagal, tape menjadi kering dan bertekstur keras. Pada percobaan 3 yaitu menggunakan 1 lampu dan wadah plastik juga. Dan suhunya itu lebih rendah sekitar 25-30 derajat Celcius. Tapenya juga tidak berhasil meskipun teksturnya tidak sekeras percobaan sebelumnya. Dan pada percobaan keempat itu menambahkan wadah berisi air ke dalam inkubator, 1 lampu dan wadah plastik. Itu suhunya sekitar 30-32 derajat Celcius. Tapenya jadi, tapi tape tersebut bertekstur lembut dan sedikit berair, namun rasanya sedikit pahit. Sedangkan pada percobaan kelima itu tetap menggunakan 1 bola lampu, tetapi wadahnya itu diganti dengan aluminium. Itu suhunya sekitar 36,5-38 derajat Celcius. Tape ini jadi yang bertekstur lembut dan sedikit berair. Dan pada percobaan ke-6 itu menggunakan 1 bola lampu juga dan wadah ketan aluminium dan wadah berisi air, suhunya dari 36-38. Hasilnya itu tape yang lembut, berair, rasa manis, dan aroma yang khas. Selanjutnya pembahasan di mana proses fermentasi tape dalam penelitian ini memperlihatkan perbedaan yang cukup jelas antara metode alami dan metode menggunakan inkubator buatan, di mana pada fermentasi alami ini berhasil menjadi dengan baik tanpa hambatan, sedangkan pada inkubator itu harus menggunakan suhu yang tepat dan variasi dari wadahnya. Seperti pada percobaan ketiga tadi dilakukan dengan menurunkan jumlah lampu sehingga suhu berada pada 25-30, tapi hasilnya tetap kurang memuaskan. Dan pada percobaan keempat juga itu menambahkan wadah berisi air ke dalam inkubator. Nah, hasil terbaik itu muncul pada percobaan kelima dan keenam tadi, di mana wadah ketan ini diubah menjadi stainless steel dan inkubator dioperasikan pada suhu 36-38. Dan ini menunjukkan bahwa rancangan awal inkubator belum memadai. Jadi setelah dilakukan beberapa perbaikan seperti menambahkan air dan kelembapan dan mengganti wadah menjadi stainless, proses fermentasi menjadi lebih stabil. Bahkan hasilnya bisa menyaingi fermentasi alami. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan dengan menggunakan alat inkubator pembuatan tape, maka ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan, yaitu yang pertama, inkubator terbukti membuat proses pembuatan tape menjadi lebih efisien, praktis, dan ramah lingkungan dibandingkan metode tradisional daun pisang karena mengurangi ketergantungan pada bahan alami tersebut serta menekan limbah organik. Yang kedua, yaitu rancangan inkubator tape ketan hitam yang menerapkan prinsip termodinamika berhasil menjaga stabilitas lingkungan fermentasi, memastikan proses berjalan optimal melalui kombinasi pemanasan, isolasi, dan kontrol termostat otomatis. Dan yang selanjutnya yaitu inkubator menghasilkan tape dengan kualitas yang lebih baik, rasa manis, tekstur lembut, aroma khas, dan kebersihan yang lebih terjamin dibandingkan dengan hasil metode tradisional menggunakan daun pisang. Selanjutnya, penambahan wadah air dan aluminium sangat membantu dalam meratakan distribusi panas dan kelembapan yang berkontribusi pada hasil tape yang lembut, berair, dan bebas dari rasa pahit. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.